Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Bahkan di ujungnya Allah bertanya, apakah kalian tak memikirkan? Yuk kita bersuara. Menghafal Al-Quran itu kan 30 juz itu Betul. banyak sekali gitu ya. Ya. Satu juz saja mungkin itu sudah hafal sebelah sini, yang sebelah Ya. sini lupa. Udah maju lagi, yang sebelah sini lupa lagi gitu. Jadi setiap saat itu harus diulang-ulang. Betul, kepada santrian-santriat, penghafal, pejuang-pejuang ayat Allah, saya sering sampaikan, hidup ini kan kita hanya sebatas wayang, ada dalangnya. Gitu kan, siapa ya Allah udah membuka peluang, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, di dalam agama ini kita harus yakini bahwasannya ada Gusti Allah, yang bahasanya mah Gusti Allah boten sare, gitu kan. Nah sekarang kalau suatu analogi, ya kita dapat surat dari Pak Presiden, surat loh. Lantas kita hormati surat itu, kita banggakan, kita foto, kita taruh di status WhatsApp, kita gitu. Taruh di Instagram. Oke. Lantas Pak Presiden tahu dengan perlakuan kita, yang dimana surat itu kita jaga, kita banggakan. Kira-kira begitu dia tahu, makin cinta nggak sama kita tuh Presiden? Ini logikanya nih, makin cinta. Begitupun Gusti Allah. Ini yang kita hafalkan kelihatan kalau kita lihat tumpukannya, waduh tebal banget. Tapi Allah udah membuka peluang sampai disebut 3 kali di surat ke-54 juz ke-27. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Bahkan di ujungnya Allah bertanya, apakah kalian tak memikirkan? Nah makanya kepada santriin, termasuk kemarin yang mereka tutup telinga, saya husnudzon. Mereka sedang berjuang untuk menjadi pejuang penghafal ayat-ayat Allah. Yang memang untuk akhlaknya sebagai hamilul Quran, penghafal Quran, termasuk kalau bisa jangankan yang sifatnya yang haram, yang syubhat pun ya, jadi ada haram jelas memang haramnya. Ini yang mengarah ke sana, kalau bisa pun itu ditinggalkan. Makanya untuk memudahkannya, bagaimana untuk memudahkan cara-caranya dengan ibadah, yaitu satu, bohong para santri penghafal Quran kalau bangunnya setelah subuh. Nggak mungkin, karena pantangan. Ya, rata-rata mereka pasti bangun di antara jam 2, setengah 3, karena mengambil waktu frame time. Nah itu ada jam mahal. Jadi dari 24 jam itu ada jam mahal di dalam kita berdoa. Itu jam-jam mahal seperti itu, di saat orang sedang asik tidur mereka terbangun. Nah itu kalau sudah begitu Mbak India, banyak hal-hal yang di luar logika. Gitu. Saya di saat lagi jadi santri, maksudnya sekarang pun jadi nyantri ya, di saat dulu ngambil ada beasiswa lah di salah satu pesantren yang saya mondok gitu. Begitu baru mondok, saya nggak punya hafalan. Cuman diceritakan kalau mampu sekian juz nanti dapat. Ternyata awalnya takut gitu, bisa apa nggak? Tapi ternyata begitu saya jalani, nggak sampai 6 bulan selesai saya. Maksudnya dites, lulus, dapat beasiswa. Padahal sebelumnya ngeri banget gitu, 30 juz. Ya, karena masih belum sebagai sebelum menyemplung ke dalamnya. Tapi begitu kita ikuti peraturan yang selalu diarahkan oleh guru-guru kita, lantas bentuk kesungguhan kita, kalau bahasa mahfudot mah manjada wajada, yang artinya mah ke pasar minggu beli tupat, siapa yang sungguh pasti dapat. Benar. Iya. Gitu. Sekarang kembali lagi ke musik nih. Ya bisa dibilang musik itu kan Indonesia itu penganut Islam, salah satu negara penganut Islam terbesar gitu ya. Betul, ya. Sementara sekali. musik itu nggak bisa lepas gitu di masyarakat Indonesia itu hampir nggak bisa lepas. Iya. Nah, harus bersikapnya gimana ini? Moderat. Ya dalam arti kata ya, untuk kami lingkup intern di pesantren, kepada para santri kami haramkan. Gitu, iya. Ya saya pun dulu masih di pesantren, ya mungkin baru pulang bawa kupernya bukan main kan gitu, yang enggak pernah lepas sorban, kemana-mana sarungan. Nah, itu memang kebiasaan. Tapi alhamdulillah
setelah mengkondisikan dunia luar, maksudnya di luar pesantren ya, ternyata dakwah ini kan ya biar betul-betul keterima oleh semua. Nah, dengan tambah lagi bahasa mungkin kalau bahasa keren jam terbang gitu. Oh, ternyata mana di saat yang namanya di pesantren seperti ini, tapi di saat kita dakwah menghadapi kan kalau bahasa Nabi yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Nah, ya bahasa kerennya ya udah bagaimana bisa nanti menghantarkan orang-orang yang moderat gitu. Jadi nggak langsung memponis. Makanya tadi saya katakan kan, yang mengatakan membolehkan juga nggak sedikit dalilnya kuat. Ya Rasulullah SAW disambut begitu sampai di beberapa kota di Madinah dengan musik gitu. Nah kalau otomatis kalau gitu Rasul marah dong, berhenti. Tapi di saat tadi Sayyidina Abu Bakar agak sedikit membentak yang main musik, tapi Nabi Pakola alaihissalam Nabi bersabda, biarkan. Nah berarti di sini menunjukkan Rasulullah juga sangat luas. Nah, saklek gitu betul, oleh para ulama disimpulkan yang sekiranya kita dengarkan musik, lantas kita lupa sama kewajiban, lantas kita terlena dan larut dengan yang sifatnya, mohon maaf ya, menaikkan nafsu birahi kita, itulah yang masuk kategori haram. Ya. Ini musik juga kita dengarkan ilahi las yang muncul ya Allah. Kami tidak ada apa-apanya. Kita dengarkan, bahkan saya apa kok, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Kalau udah dengar gini kan nggak mungkin kita ingat maksiat, Mbak. Yang ingat di otak kita, ya Allah, besok kita akan terkujur barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara. Yang kita ingat akhirnya gimana? Makin ingat kepada Khalik. Nah, ya saya lebih mengarah ya kalau buat saya pribadi kepada yang tadi, gitu. Jadi tolong jangan langsung saklek frontal gitu. Baik. Gitu. Jadi Ustaz Taufikur Rahman, hatur nuhun. Ada pantun nggak buat saya? Ya mudah-mudahan pertama buat Mbak Indi dan semuanya sesuai kostum yang beliau pakai, kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, untuk bicara Quran, ingat kepada para orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya, pun tidak sedikit orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Tapi intinya buat para penghafal Quran ke Belgia ngajak mertua, bekal colenak dibungkus koran. Bahagia hati kedua orang tua ketika bisa menghantarkan anak yang hafal Al-Quran. Keren. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.